Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Quran yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Pada video ini kita akan membahas sedikit mengenai mushaf Al-Quran. Yang pertama tentang mushaf standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Depak RI, Republik Indonesia, dan mushaf Madinah, mushaf standar Madinah atau MSM. Sebetulnya apa yang membedakan keduanya? Kalau dalam bacaan pasti sama, karena Quran di seluruh dunia, di bumi manapun Al-Quran itu sama. Cara bacanya sama, bunyinya pun sama. Hanya saja tata cara tulis yang mungkin berbeda antara mushaf standar Madinah dengan mushaf standar Indonesia atau mungkin standar negara-negara lain. Nah, jika kita buka keduanya di dalam dua mushaf ini, misalnya MSI dan MSM, kita bisa melihat di surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita membuka Al-Fatihah, kemudian misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, di ayat Alhamdulillah, di awal huruf itu tidak ada harokat fathah. Itu untuk mushaf standar Madinah. Jadi di sana hanya ada satu huruf alif yang di atasnya ada tanda potongan atau kepala dari huruf shad, atau kita kenal dengan hamzah wasol. Nah, sedangkan untuk MSI, mushaf standar Indonesia, itu harokat fathah itu langsung disertakan di sana, sehingga kita tidak perlu berpikir. Nah, ini ada pengalaman menarik yang dulu pernah saya alami ketika waktu saya masih sekolah, ya SMA. Itu salah satu teman itu membawa Quran yang merupakan oleh-oleh ketika saudaranya naik haji. Kemudian dia bawa ke sekolahan, dan Masya Allah, bentuknya saya senang sekali. Covernya bagus, kertasnya pun bagus, dilihat enak, kemudian kalau dibaca kayaknya sepertinya tidak bikin capek mata ini. Nah, tetapi ketika saya mencoba membaca satu surat Al-Fatihah itu agak bingung, karena di sana ada beberapa harokat yang memang tidak disertakan di sana. Tetapi berhubung itu surat Al-Fatihah, ya sudah hafal, sehingga oh ini Alhamdulillah, oh ini Ar-Rahman, bukan Irrohim, bukan Ur-Rahim, ya. Nah, kemudian ketika saya buka kembali, acak begitu ya, saya menemukan di surat Yusuf itu ada semacam tanda segi empat. Nah, saya nggak tahu tuh cara bacanya seperti apa. Sedangkan di mushaf standar Indonesia itu tidak ada tandanya. Nah, sehingga kemudian dengan otodidak saya membaca Quran mushaf standar Madinah itu, saya dampingkan dengan standar Indonesia. Kemudian saya juga menyiapkan murotal, ya. Menyiapkan murotal waktu itu file berupa audio, sehingga saya belajar bagaimana cara membacanya seperti ini. Sehingga saya belajar secara otodidak. Nah, tetapi dengan belajar secara otodidak itu tidak cukup, teman-teman. Jadi kita harus mempunyai guru, ya. Karena ternyata banyak istilah-istilah yang baru menurut saya, ya. Karena waktu itu saya belajar Iqra waktu kecil, itu belum diajarkan tentang apa yang namanya gharib, apa yang namanya hamzah wasol, apa yang namanya ismam, imalah, dan sebagainya. Saya belum diajarkan seperti itu. Saya hanya diajarkan hukum tajwid seperti idhar, tegas, kemudian ada ihfa, ada idgham, idgham bila gunah, dan sebagainya. Sedangkan tanda-tanda sehingga ayat itu dibaca agak berbeda, itu saya belum diajarkan waktu itu. Sehingga saya belajar secara mandiri dengan audio dan dua mushaf sekaligus. Sehingga ketika saya menemui ada satu huruf di depan, misalnya ini dibaca A, I, atau U, saya bingung. Kemudian saya baru membuka mushaf Indonesia. Oh, ternyata A. Oh, ternyata U. Ud'uni, ittabi'u. Nah, ternyata itu ada rumusnya sendiri, teman-teman. Nah, sehingga dari pengalaman ini ternyata kita tidak cukup belajar pada satu mushaf saja. Jadi kita yang sudah merasa bisa membaca Al-Quran, kita juga harus belajar cara baca Al-Quran pada mushaf yang lain.
ya ini yang mushaf standar Madinah. Supaya apa? Supaya kalau kita nanti kita insya Allah dipanggil Allah untuk datang ke Mekah, amin ya. Ketika kita di sana, di masjid sana, kemudian kita duduk di sana, kita memegang mushaf dan kita mau membaca di sana, itu kita tidak bingung, kita sudah paham. Oh ternyata cara bacanya seperti ini. Nah jadi itu pengalaman yang menurut saya menarik waktu itu, dan baru-baru ini saja saya baru belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran, cara baca Quran yang ada di mushaf Madinah ya. Jadi itu teman-teman perbedaan tata cara tulis antara mushaf standar Indonesia dengan standar Madinah. Karena tidak sedikit yang bilang, kok ini Al-Qurannya berbeda. Bukan Al-Qurannya yang berbeda, tetapi sistem penulisan saja yang berbeda. Tapi cara bacanya sama, bunyinya pun sama, hukum-hukumnya juga sama. Jadi bukan Al-Qurannya yang berbeda, tetapi cara penulisan saja yang berbeda pada kedua mushaf tadi ya, standar Indonesia dari Depak Republik Indonesia dan standar Madinah. Jadi itu teman-teman, bagi rekan-rekan sahabat Quran yang belum mempelajari tata tulis yang ada di mushaf standar Madinah, silahkan segera berburu mushafnya, kemudian cari guru supaya apa? Biar tambah paham. Karena saya yakin nanti ketika kita tambah belajar, kita ternyata tambah semakin tidak tahu. Ternyata ilmu kita itu baru sedikit sekali. Ternyata ilmu Al-Quran, baca saja, untuk membaca Al-Quran itu ternyata luas banget. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Tetap semangat dan semoga kita tidak dilalaikan oleh kesibukan kita masing-masing. Jangan lupa setiap hari harus ada Al-Quran. Minimal kita baca 1 rukuk, 2 rukuk, 1 lembar, 1 juz, setengah juz. Sedikit-sedikit tapi istiqomah ya, dawam. Kita dawamkan, kita baca setiap hari, habis sholat atau kapanpun, dimanapun, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Demikian share yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.